Menteri UMKM menangis di sidang kasus Mama Khas Banjar. Viral perpisahan sekolah di klub malam. Pencaksilat pukau OCA General Assembly. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 16 Mei 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini saudara, sejumlah RT di kawasan terendah perumahan Bengkuring, Sempaja Timur, Samarinda tergenang air 50 cm. Meski berangsur surut, warga tetap waspada karena intensitas hujan masih tinggi. Perumahan Sempaja Timur tergenang air dengan ketinggian bervariasi. Kelurahan setempat mencatat 9 RT terendam banjir hingga Kamis siang. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan pasang air Sungai Mahakam. Terlebih di kawasan ini merupakan titik terendah hingga jadi langganan banjir saat hujan deras mengguyur kota Samarinda. Meski demikian, ketinggian air sudah menurun dan banjir mulai surut. Sejumlah jalan utama di kawasan ini sudah bisa dilalui warga. Untuk hari ini sudah ada penurunan kisaran 20 cm dari yang kemarin. Jadi istilahnya ada beberapa titik RT yang sudah kondisi aman lah. Kondisi terparah banjir di kawasan perumahan ini berada di Jalan Terong. Ketinggian air mencapai 50 cm. Ya, paling utama adalah disebabkan pertama curah hujan yang begitu tinggi, kedua dengan pasangnya Sungai Karangamus atau Sungai Mahakam yang menyebabkan pertemuan air dari pasang sungai dan turunnya air hujan, maka dia lebih meluber ke daerah daratan. Seandainya pun sungai itu bisa tidak pasang, ya kemungkinan meluber di daratan atau perumahan pemukiman mungkin itu agak kurang. Meski demikian, warga tetap waspada banjir terjadi lagi, lantaran hujan dengan intensitas tinggi masih sering terjadi. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, mortir yang diduga sisa Perang Dunia Kedua ditemukan di belakang rumah warga di Balikpapan. Mortir terlihat pasca hujan deras. Mortir ditemukan di halaman belakang rumah warga di kawasan Kelurahan Perapatan, Kecamatan Balikpapan Kota. Mortir terlihat setelah tanah longsor akibat hujan deras mengguyur kota Balikpapan. Mortir ini diduga sisa Perang Dunia Kedua yang terjadi di kawasan Balikpapan. Warga mengaku khawatir diduga masih banyak mortir serupa di wilayah tersebut. Saya nggak ada gali sama sekali, tadi kelihatan dari separuh badan. Jadi langsung saya turunkan ke lantai dasar. Saya waktu itu saya lapor dengan Pak RT, Pak RT langsung berikutnya ke kepolisian. Baru itu, kali ini Pak? Baru kali 4 tahun yang lalu waktu masjid itu bangun ada 2 udah, tapi kan berdekatan aja, jalannya berdekatan. Kalau sekarang baru kemarin sore itu saya temukan jam 5:30. Pihak kepolisian menetralisir wilayah sebelum gegana Satbrimob Polda Kaltim mengevakuasi mortir. Setelah dinyatakan benar, koordinasi dengan proses Samapta ya PIT 110 untuk mengamankan mulai tadi malam sampai dengan sekarang. Dan kita berkoordinasi dengan Satuan Brimopolda Kaltim, yaitu Gegana Polda Kaltim,
dan untuk evakuasi ya siang ini. Jadi untuk malam hari tidak dimungkinkan, kemudian siang ini kita lakukan evakuasi. Mortir serupa sempat ditemukan 4 tahun lalu, tidak jauh dari lokasi penemuan mortir saat ini. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara Menteri UMKM Maman Abdurrahman sampaikan pandangan sebagai sahabat pengadilan. Saat persidangan, Maman sempat terlihat menangis. Pengadilan berlangsung karena tidak mencantumkan label kadaluarsa pada produk yang dijual. Ekonomi tahun 97-98, lalu kemudian jumlahnya meningkat pasca krisis. Menteri UMKM Maman Abdurrahman tak mampu membendung emosinya saat membacakan pandangannya sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang kasus Firly. Sesekali Maman menyeka air mata di hadapan majelis hakim di sidang ke-9 kasus Firly atau Mamakas Banjar, Rabu siang. Firly adalah seorang pemilik toko oleh-oleh di Banjarbaru yang terancam pidana karena menjual produk tanpa label kadaluarsa. Kehadiran Maman merupakan bentuk empati dan dukungan proses hukum. Juga rasa tanggung jawab karena akan banyak berdampak negatif bagi pelaku UMKM di Indonesia jika kasus ini dibiarkan. Mereka mungkin pengusaha-pengusaha mikro yang jauh dari pembekalan terkait ilmu hukum. Itulah peran dan tugas kami sebagai pemerintah. Tadi dalam persidangan saya sampaikan, kalau misalnya mau ditanya siapa yang bertanggung jawab, saya ingin sampaikan kepada semuanya, saya yang bertanggung jawab. Tongkat tanggung jawab itu saya ambil. Dan saya jauh-jauh datang ke sini, ini adalah bentuk komitmen politik saya untuk mempertanggungjawabkan situasi yang terjadi hari ini terhadap kondisi pengusaha-pengusaha mikro kita di Indonesia. Sementara itu kasus ini membuat pelaku UMKM kuliner lain di Banjarbaru akui turut khawatir. Pelaku UMKM takut terjerat hukum dalam melaksanakan jual beli seperti yang dialami Firly. Merasa sangat-sangat ketakutan dengan hukum. Padahal kan kita itu sebagai ibu rumah tangga yang merintis dengan nol menjadi UMKM yang modal sedikit. Sementara menurut anggota Komisi 2 DPRD Banjarbaru, pemerintah harus hadir memberikan edukasi terkait aturan produk layak jual kepada UMKM. Berbeda dengan perusahaan besar, sehingga jika persyaratan kurang, dibina terlebih dahulu sebelum dilaporkan dan dipidanakan. Terlebih, Polri dan Kementerian UMKM telah jalin MOU sebagai komitmen agar UMKM terus tumbuh. Nah, sehingga ketika minimnya informasi yang diterima oleh para pelaku UMKM, disitulah kita harus memberikan pemahaman, memberikan pembinaan. Jika ada kesalahan, maka itu harus dilakukan, harus langsung dilaporkan, kemudian dipidanakan. Ini proses pembelajaran ini yang harus kita sama-sama kita ambil hikmahnya. Kedepan diharapkan lebih banyak pembinaan terhadap UMKM, mengantisipasi tindakan hukum agar tidak diterapkan lebih dulu daripada pembinaan. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, viral perpisahan sekolah di klub malam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Dunia pendidikan kembali menjadi sorotan setelah SMA Negeri 1 Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, menggelar acara pengukuhan dan perpisahan peserta didik kelas 12 di sebuah klub malam di Banjarmasin. Pihak sekolah meminta maaf atas kegaduhan ini dan berdalih tidak mengetahui tempat yang disewa merupakan tempat hiburan malam.
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah remaja berjoget di tempat yang identik dengan klub malam. Belakangan diketahui merupakan peserta didik di SMA Negeri 1 Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang sedang geladi bersih kegiatan pengukuhan dan perpisahan. Saat pengelola menyalakan musik untuk cek pengeras suara, Ketua Panitia Pengukuhan dan Perpisahan bilang aksi joget dilakukan spontan dan tidak masuk dalam rangkaian resmi acara. Terlebih, acara pengukuhan dan perpisahan digelar pukul 8 pagi hingga 12 siang, sepenuhnya diinisiasi peserta didik. Jadi kami tekankan di sini, joget-joget yang dilakukan oleh siswa kami itu bukan satu agenda dengan perpisahan dan pengukuhan, tetapi itu di luar agenda dari prosesi perpisahan dan pengukuhan tersebut. Tapi itu musik remix tuh, Bu? Itu musiknya musik, kalau menurut versi saya musik biasa aja. Jadi jauh dengan yang DJ nggak ada. Kepala SMA Negeri 1 Sungai Tabuk, Eli Agustina, mengaku lengah dan tidak menyadari lokasi yang dipilih panitia peserta didik merupakan tempat hiburan malam. Eli mengaku telah menerima sanksi teguran keras dari Dinas Pendidikan Provinsi dan meminta maaf atas kegaduhan tersebut. Ketahuinya kita kan dari informasi anak-anak, dari sana tempatnya itu ada resto dan kafe gitu aja. Siswa ini menginginkan di luar dengan alasan tempatnya kalau di sekolah banyak memerlukan biaya, tenaga, dan katanya panas, ya cuaca ya gitu. Nah sementara kita kan di daerah Sungai Tabuk, Sungai Tabuk ini untuk mencari tempat gedung pemerintah itu sangat jauh aksesnya Pak. Nah jadi sementara di sekolah anak-anak tetap kekeh mau di luar gitu. Sementara Bupati Banjar, Saidi Mansur, ikut menyayangkan terpilihnya tempat yang menurutnya tidak mencerminkan nilai budaya daerah. Saidi menyerukan agar kepala sekolah di Kabupaten Banjar lebih selektif dalam menentukan tempat dan konsep kegiatan peserta didik. Walaupun memang pengawasannya di provinsi, tapi ini bertempat di daerah Kabupaten Banjar sangat menyayangkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi evaluasi kita bersama kepala sekolah yang ada di Kabupaten Banjar untuk tidak lagi melaksanakan di tempat hiburan malam, walaupun memang dilaksanakan di siang hari seperti itu tidak sesuai lah dengan kultur kita Serambi Mekah yang ada di Kabupaten Banjar. Menurut informasi sejumlah wali murid, setiap peserta didik dikenakan iuran sebesar Rp350.000 untuk mengikuti rangkaian pengukuhan dan perpisahan sekolah. Iuran tersebut mencakup perpisahan, khataman massal, dan foto ijazah. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kita beralih ke informasi haji saudara, sebanyak 621 jemaah calon haji Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengikuti bimbingan manasik di Aula Masjid Raya Mujahidin Pontianak pada Rabu pagi. Dalam kegiatan ini, Wakil Wali Kota Pontianak meminta kepada para calon haji untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat gelar bimbingan manasik massal di Aula Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Manasik dihadiri 621 jemaah calon haji Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, minta para calon haji menjaga kesehatan fisik dan mental, juga mematuhi aturan haji, serta mengonsumsi makanan sehat. Menjaga imun tubuh, sehingga dalam pelaksanaan haji nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama masalah kesehatan, karena memang haji ini adalah ibadah fisik, ibadah yang menguras fisik, dan memang kondisi cuaca juga berbeda dengan cuaca atau iklim di negara kita. Maka sudah selayaknya para calon jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri. Bimbingan manasik dilaksanakan agar para jemaah paham tata cara haji yang sesuai dengan syariat. Dari persiapan, perjalanan,
hingga saat menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah. Pelaksanaan haji tahun ini secara nasional, insya Allah jamaah haji akan masuk asrama pada tanggal 1 Mei dan akan diberangkatkan ke Arab Saudi pada tanggal 2 Mei. Selanjutnya khusus kita yang di Kalimantan Barat, kita mengambil gelombang kedua dan nanti jamaah kita tahun lalu masuk di hotel, tapi tahun ini insya Allah sudah akan masuk ke asrama haji dan dijadwalkan tanggal 21 jamaah akan masuk di asrama haji dan tanggal 22 akan diberangkatkan ke embarkasi di Batam. Jemaah calon haji Kota Pontianak masuk dalam kloter 23, 26, dan 27. Jika tidak berubah, seluruh jemaah mulai diberangkatkan 22 Mei 2025. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. 312 jemaah calon haji Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat mengikuti bimbingan manasik haji di Aula Kantor Bupati Kuburaya. Jemaah akan diberangkatkan ke embarkasi Batam pada 22 Mei. Kabupaten Kuburaya siap memberangkatkan 312 jemaah calon haji. Sebelumnya, Kuburaya memiliki kuota 317 jemaah. Namun, seorang jemaah batal berangkat karena akan sidang skripsi. 2 pindah ke Pulau Jawa dan 2 pindah ke Pontianak. Nantinya jemaah calon haji Kuburaya terbagi dalam 2 kloter, yakni kloter 21 dan 22. Jemaah akan masuk ke asrama haji Pontianak 21 Mei dan berangkat ke embarkasi Batam 22 Mei. Kloter 21 insya Allah tanggal 21 sudah masuk asrama haji di Pontianak Jalan Sutoyo, diperkirakan pukul 1 sampai pukul 4 atau pukul 5 sore. Dan insya Allah besoknya tanggal 22 sudah berangkat ke embarkasi Batam. Itu untuk untuk kloter 21 dengan jumlah 131 jamaah. Untuk kloter 22 itu insya Allah hari berikutnya tanggal 23 di tanggal 24 sudah berangkat ke embarkasi Batam dengan jumlah jamaah 181. Jadi 312 jamaah reguler lansia dan cadangan siap berangkat ke embarkasi Batam. Sementara itu Mariceh asal Kubu Padi II jadi jemaah tertua dengan usia 87 tahun. Mariceh harus menunggu 5 tahun untuk bisa berangkat dari tabungannya sebagai petani. Berapa lama Bu nunggu untuk 5 tahun? Kesehariannya apa Bu? Keseharian Ibu ini apa? Tani. Ini Ibu nabung selama 5 tahun atau macam mana Ibu? Nabung sedikit-sedikit. Dari hasil pertanian. Pada 14 dan 15 Mei, jemaah calon haji mengikuti manasik haji di Aula Kantor Bupati Kuburaya agar benar-benar siap beribadah di Tanah Suci. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.